Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang turunan fungsi. Adapun yang kami akan bahas adalah konsep dasar turunan fungsi, contoh soal, dan pengaplikasian dalam bidang penerbangan. Oke, langsung aja kita ke pengertian turunan fungsi. Turunan fungsi adalah suatu fungsi baru hasil penurunan pangkat dari fungsi sebelumnya yang menunjukkan laju perubahan nilai fungsi tersebut terhadap perubahan variabelnya atau kemiringan garis singgung pada grafik fungsi di suatu titik tertentu. Proses menemukan turunan disebut diferensiasi. Lalu kita akan mengerjakan contoh soal turunan fungsi. Halo semua, kenalin aku Aska. Di sini aku bakal ngejelasin tugas dari soal yang kami buat pada tanggal 15 September 2025. Nah, soalnya itu kayak gini. Diketahui fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min 4x min 3. Terus ditanya interval x agar grafik naik dan grafik turun, terus nilai maksimum dan minimum, titik maksimum dan minimum. Nah, langsung aja kita jawab. Yang pertama, kita cari f aksen x-nya dulu, yaitu dengan cara pakai sifat pangkat. Masih ingat kan? Yang n dikali x pangkat n min 1. Berarti 3 dikali X, koefisien X itu kan 1 berarti 3X, terus 3 dikurang 1 itu 2, 3X pangkat 2, begitu ya seterusnya. Terus udah ketemu lah hasilnya, ini kan hasilnya yang ini. Terus yang A ini nih, ini kita namain A, B, C. Ini A kita kali sama yang C, ketemulah X kuadrat plus 4X min 12. Nah, untuk di sini kita cari pefaktorannya. Ketemulah berapa kali berapa hasilnya min 12, tapi kalau dijumlahin hasilnya plus 4. Ketemulah plus 6 dan min 2. Karena tadi ada 3 di A sini, berarti kita tulis 3x plus 6 dan 3x min 2. Jangan lupa dibagi 3. Terus kita coret-coret, ketemu x plus 2 sama dengan x plus 2 dan x dan 3x min 2, atau x1 nya itu min 2, x2 nya itu 2/3. Nah, untuk mencari fungsi naik itu tuh syaratnya f aksen x nya harus lebih besar dari 0. Nah, di sini kita pakai yang ini, apa ya namanya ini, lupa. Di sini tuh kita cari yang tengah dulu deh. Di antara min 2 dan 2/3 ini itu ada angka berapa? Misalnya kayak ada angka min 1, 0 atau dan lain-lainnya. Kita contohin dulu angka 0 deh. Nah, angka 0 ini kita masukin ke yang ini nih. Nah, di sini 0 tambah 0 dikurang 4. Udah pasti ya hasilnya itu min 4. Berarti di sini min. Terus kita cari yang sebelah kiri dulu deh. Sebelah kirinya min 2 itu ada berapa? Ada min 3, ada min 4, min 5 dan seterusnya kan. Nah, kita ambil yang min 3 aja deh. Kita masukin ke sini. 3 dikali min 3 pangkat 2 itu kan 3 dikali 9, 27 tambah 4 kali 3, 12. 27 tambah 12 itu kan 39 kurang 4. Jelas banget hasilnya itu plus. Berarti di sini plus. Terus yang 2/3 di kanannya itu kan kayak ada angka mungkin 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita bisa ambil angka 1. Nah, angka 1 ini kita masukin ke sini yang tadi. 3 kali 1 3 tambah 4 kali 1 itu 4, berarti 3 tambah 4 7, 7 kurang 4 itu 3. Ketemulah plus juga. Nah, karena syarat fungsi x itu f aksen x lebih besar dari 0, berarti x yang plus tadi, karena ini naik berarti plus dong. Ya berarti x lebih kecil dari min 2 tadi, yang tadi.
dan X lebih besar dari 2/3 tadi. Oke, lanjut ke fungsi turunnya. Fungsi turun itu punya syarat f aksen X lebih kecil dari 0. Berarti di tengah tadi kan kita udah ngitung yang di tengah ini hasilnya itu min, terus yang di sebelah sini itu plus, sini juga plus. Gampang, karena ini turun berarti kita nyari yang min. Min itu apa? Rumusnya gini, dia di antara min 2 dan 2/3, ya kan? Bener kan? Berarti tinggal tulis kayak gini, min 2 lebih kurang dari X kurang dari 2/3 gitu. Lanjut ke nilai maksimum dan nilai minimum. Tadi kan kita udah tahu ya yang diketahuinya X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 min 4X min 3. Nah, kita masukin yang X1 nya dulu deh. X1 nya kan min 2. Nah, min 2 itu masukin sini nih. Ketemulah min 2 pangkat 3 tambah 2 kali min 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 2 dikurang 3. Terus jumlahin, ketemu min 8. Ini 8. Ini 8. Ini min 3. Jumlahin ketemu hasil 5. Terus kita coba juga yang X2. Maaf ini ya, X2. Nah, X2 kan 2/3. Terus masukin ke yang sini tadi. 2/3 pangkat 3 tambah 2 kali 2/3 pangkat 2 dikurang 4 kali 2/3 dikurang 3. Nah, ini kita jumlahin, ini tuh 8/2 lah, ini tuh 8/27, ini 8/9, ini 8/3, ini min 3 tetap. Terus next stepnya itu kita samain penyebutnya jadi 27 semua. Misal yang ini nih 8 sama 9 9 nya kali 3, berarti atasnya juga kali 3. Atasnya kali 3 itu 24, bawah kali 3 itu 27. Ketemu ini. Terus yang bawah supaya jadi 27 itu kali 9, berarti isinya 27. Terus yang 8 kali 9 itu 72. 3 itu kan sama aja kayak 3/1. 1 dikali 27 itu 27 nih. Terus 3 kali 27 berapa? 81. Ketemulah 81/27. Nah, kalau penyebutnya udah sama gini, yang atas tinggal jumlahin aja. Berarti hasilnya itu min 121/27. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, kita tinggal tentuin nih yang plusnya tinggi itu yang mana. Berarti udah ketahuan yang plusnya tinggi itu yang 5. Berarti nilai maksimumnya itu 5. Dan nilai minimumnya ini yang terendah, min 121/27. Oke. Lanjut ke titik maksimum. Ini nentunya gampang. Kalau titik maksimum, lihat aja dari nilai maksimum. Nilai maksimum yang ini itu kan tadi dapat dari X-nya sama dengan min 2. Berarti kita tinggal nulis min 2 sama nilai maksimumnya itu 5. Anggaplah ini nilai maksimum dan minimum itu Y. Ketemu gini nilai maksimumnya. Terus untuk titik minimumnya kayak tadi, nilai minimumnya kan min 121/27. Nah, untuk dapat ini kita tuh kan tadi make yang X sama dengan 2/3, berarti X nya 2/3. Nah gini 2/3 koma Y nya ini, Y itu nilai minimumnya, berarti min 121/27. Nah, selesai teman-teman. Makasih. Oke, lanjut pengaplikasian dalam bidang penerbangan. Yang pertama ada pengertian.
Dalam penerbangan, turunan digunakan untuk melihat seberapa cepat suatu besaran berubah. Contohnya, posisi pesawat terhadap waktu bisa diturunkan untuk mendapatkan kecepatan pesawat. Lalu, jika kecepatan itu diturunkan lagi terhadap waktu, kita bisa mengetahui percepatannya. Hal ini penting saat pesawat lepas landas atau mendarat, karena pilot harus tahu kecepatan dan percepatan pesawat secara tepat. Turunan juga dipakai dalam aerodinamika, misalnya untuk melihat perubahan gaya angkat ketika sudut sayap diubah. Dengan kata lain, turunan membantu agar pesawat bisa dikendalikan dengan aman dan efisien. Selanjutnya ada contoh penerapan. Pertama, menentukan kecepatan pesawat dari turunan pertama posisi terhadap waktu. Kedua, menentukan percepatan pesawat dari turunan kedua posisi terhadap waktu. Yang ketiga, membantu pilot memperkirakan kondisi kecepatan dan percepatan saat lepas landas maupun mendarat. Yang ketiga, menganalisis pengaruh perubahan sudut sayap angle of attack terhadap gaya angkat lift pesawat. Oke, bagian akhir adalah mengerjakan contoh soal turunan fungsi dalam bidang penerbangan. Halo semua, ini Fatir. Saya takut tetangga saya kebangun sebenarnya. Cuman sesuai yang teman saya udah jelasin tadi, kalau misalnya salah satu kegunaan dari turunan fungsi dalam dunia penerbangan ini adalah untuk mengukur percepatan. Kali ini kita juga bakal mengukur percepatan pakai soal terapan ini. Oke, jadi sebuah pesawat keluaran PT Rusdi Jaya Sejati sedang bersiap untuk lepas landas di landasan pacu untuk melakukan uji coba mengukur percepatan pesawat saat lepas landas. Percepatan dinyatakan dengan V, satuannya meter per sekund kuadrat. Percepatan tersebut dinyatakan dengan fungsi F dalam kurung V sama dengan V pangkat 3 ditambah 9 per 2 dikali V kuadrat min 12 V ditambah 5. Oke, kita di sini harus nentuin kurva yang mendeskripsikan fungsi tersebut, sama tentuin nilai maksimum sama minimumnya. Oke, pertama kita tulis dulu turunan dari fungsinya. Kalau misalnya, aduh ini kenapa nggak fokus kamera? Oke, fungsinya F dalam kurung V sama dengan V pangkat 3 ditambah 9 per 2 dikali V kuadrat min 12 V tambah 5. Itu turunannya F aksen dalam kurung V 3 V kuadrat ditambah 9V dikurang 12. Ya ini langsung 0 aja 5-nya. Nah, kalau kita udah nemuin turunan ini, kita faktorin dulu. Faktor, kalau misalnya kita faktorin fungsi kuadrat, itu tuh kita harus ngeliat A, B, sama C. Karena di sini A-nya udah ada koefisien, kita harus kali sama C-nya. 3 dikali min 12, hasilnya min 36. Nah, B-nya kita turunnya ke bawah, 9. 9 ini hasil perjumlahan dan min 36 ini hasil perkalian. Jadi berapa yang dikali berapa hasilnya min 36 dan berapa yang dijumlahin berapa hasilnya 9. Oke, jadi di sini kita dapat angkanya jujur yang saya hitung itu harusnya dapatnya min 3 dan 12. Min 3 kali 12 itu hasilnya min 36. Sedangkan min 3 ditambah 12 itu hasilnya 9. Sesuai. Oke, jadi kita punya dua kandidat di sini. Pertama adalah min 3. Oke, ini jadi karena depannya koefisiennya ada 3, kita tulis lagi ya di sini. Ini kan 3V, jadi kita tulis lagi 3V min 3 sama 3V plus 12 dibagi 3. Coret, ketemunya ujungnya V min 1 kali 3 coret ya, sama V 12 dibagi 3 plus 4. Ujungnya kalau kita keluarin kita dapat V1 dan V min 4. Oke, setelah udah ketemu dua ini, kita bakal bandingin min 4 dan 1, tengah-tengahnya 0 ya. Oke, jadi karena ini dua-duanya adalah hasil faktor, kita nggak bisa pakai angka mereka. Jadi pertama nih, kita ngitungin daerah yang 1 deh.
1 kita nggak bisa pakai 1 karena dia hasil faktor. Kita ngambil kanannya. Setelah 1 kanannya pasti 2, 3 dan kawan-kawan. Kita ngambil 2 aja ya. Jadi kalau misalnya kita ngambil 2, kita masukin lagi ke fungsi yang sudah diturunin f aksen. Jadi kita masukin ke 3v kuadrat ditambah 9v min 12. Oke, jadi kita masukin ke sini 2 kuadrat tambah 9 2 min 12. Jadi ini ketemu 3 dikali 4 ditambah 18 min 12. Oke, ini 12 plus 18 min 12. Coret-coret aja, ini langsung 18. Oke, berarti setelah daerah kanan dari 1 itu tuh nilainya positif. Oke, kita ngitung yang 0 deh sekarang ya. Normal kita langsung hitung aja lah ya. Kita langsung masukin f aksen v 3 nya ini kan udah pasti 0 ya. Terus ditambah 9 nya dikali 0 udah langsung 0 sama min 12. Hasilnya pasti min 12. Hasilnya negatif. Maaf, ini positif, ini negatif. Habis itu terakhir kita masukin yang di daerah min 4. Min 4 nih kita ambil ke arah kirinya karena dia faktor ya. Karena kalau misalnya kita masukin min 4 hasilnya 0. Kita ambil kiri, berarti kita masukin di sini fungsinya f aksen v-nya ini kita ambil min 5 ya. Berarti maaf, 3 dikali min 5 pangkat 2 plus 9 kali min 5 min 12. Oke, jadi 3 dikali 25 tambah min 45 langsung aja ya, min 12. Hasilnya 25 kali 3 75 ditambah min 45 min 12 min 57. 75 dikurang 57 hasilnya 18. Positif juga. Berarti di sini kita tandain positif. Nah, karena udah ketemu kayak gini positif, negatif, positif. Maaf juga pakai jari tengah. Jadi karena udah ketemunya positif, negatif sama positif, kayak gini deh kita tulis lagi ya. Ini min 4, ini 0, ini 1. Nah, artinya kurvanya bakal begini nih. Di kirinya min 4, gini, berarti min 4. Di kirinya itu negatif. Di kirinya itu positif. Berarti udah di atas dong. Nah, di kanannya min 4, which is di sini, dia negatif, artinya turun. Aduh, begitulah ya. Habis itu di kanannya min ini itu tuh ketemu 1, satunya di sini. Dan di kanannya 1 itu ada positif atau plus, berarti naik lagi. Nah, begini nilainya. Maksudnya kurvanya ya. Oke, jadi udah ketemu kurvanya kurang lebih begini, dari atas turun habis itu naik lagi ya kan. Kita kali ini ngitung nilai maksimum dan minimumnya. Oke, jadi untuk ngitung nilai maksimum kan persamaannya f sama dengan 0 ya. Jadi nilai maksimum itu kita ngambil fungsi, bukan yang udah diturunin, tapi kita ngambil fungsi awal, yang artinya kita ngambil fungsi ini nih sebelum kita masuk ke turunan ke 1. Jadi fungsinya f dalam kurung v sama dengan v pangkat 3 ditambah 9 per 2 dikali v kuadrat min 12v tambah 5. Oke, di sini kita masukin nilainya yang mana? Nilainya yang kita masukin adalah yang kita udah temuin di faktor tadi, 1 sama min 4. Kita masukin kali ini yang 1 dulu deh, karena kan cepet ya. 3 ditambah, gak cepet-cepet amat sih sebenarnya. 9 per 2 dikali 1 kuadrat min 12 kali 1 tambah 5. Oke, jadi di sini karena ada satu pecahan, kita ubah aja, daripada semuanya kita ubah jadi pecahan, pecahannya kita ubah jadi bilangan biasa ya. Jadi di sini tetap 1 ditambah 9 dibagi 2 4,5 dikurang 12 ditambah 5. Oke, 1 tambah 4,5 5,5 dikurang 12 ditambah 5. 5,5 dikurang 12 itu 7 ya. Min 7,5
7,5. Min 7,5. Aduh, ngantuk saya. Ditambah 5, jadi hasilnya min 2,5. Yeay, ternyata saya ngantuk. Aduh, lupa, ini sebentar saya hapus. Oke, jadi ada yang salah. 5,5 ini kan 12, min 12 ditambah 5 langsung 7 aja min. Jadi 5,5 dikurang 7 itu 1, min 1,5. Yeay, ini baru yang benar. Oke, kita langsung ke perhitungan yang kedua saja. Kita masukin kali ini yang nilainya min 4 ya. Jadi fungsinya seperti biasa, V pangkat 3 ditambah 9 per 2 kali V pangkat 2 min 12 V tambah 5. Oke, jadi ini min 4 dipangkatin 3 ditambah 9 per 2 dikali min 4 dipangkatin 2 sama min 12 dikali min 4 tambah 5. Oke, min 4 pangkatin 3 karena ini pangkatnya ganjil jadi hasil negatif. Min 64 ditambah 9 per 2 dikali pangkat 2 jadi positif 16 ya. Ini kurang 12, ini negatif dikali negatif hasilnya bakal positif juga. 12 dikali 4 48 tambah 5. Oke, ini min 64 udah pasti lah ya. Ini kita coret-coret dulu. Oke, jadi 16 dibagi 2 itu 8 dikali 9 72 ditambah. Jadi 64 tambah 72 ditambah 48 tambah 5. Oke, 48 ditambah 5 tambah 8 harusnya 13 jadi 53 kayaknya ini. 53 ditambah kurangin aja berarti 8 ya. Oke, 53 tambah 8 itu hasilnya 61. Oke, kita udah ketemu nih hasilnya nih ya. Ini berarti yang satu maksudnya kalau misalnya kita masukin 1 ke fungsi awal yang belum diturunin ya, itu hasilnya 1,5 dan 1 ini tempatnya di bawah sini. Min 1,5 di sini. Dan kalau misalnya kita masukin yang titik min 4, itu hasilnya bakal 61. Jadi 4,61 di sini. Jadi kesimpulan ya, ini titik maksimumnya, ini titik minimum. Jadi nilai minimum dari percepatannya itu min 1,5 dan nilai maksimumnya adalah 61. Jadi kalau misalnya kita tulis nilai minimum, nilai maksimum itu nilai minimumnya min 1,5 meter per sekon kuadrat dan nilai maksimumnya itu adalah 61 meter per sekon kuadrat. Wah, cepet banget sih ya sebenarnya. Tapi ya ini adalah pembahasannya. Jadi kita udah lengkap di sini, udah nemuin nilai minimum maksimum sama kurva yang mendeskripsikan fungsinya. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga videonya bermanfaat ya.